Kalian ada nggak yang tinggal di Malaysia? Bener nggak sih ini? Ini cuma bertahan 120 hari. Minta konsumsi dikurangin 20%. Kita wacotin. Panik. Satu Malaysia dilanda panik buying. Mulai dari toko, supermarket. Yang heran di sini tuh selama saya di sini ya 6 tahun setengah ya, saya itu tidak pernah alami mati lampu alias pemadaman gitu ya. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Dan Sari lihat berita ini tentang Malaysia, tapi Sari dan kita yang di Malaysia ini mungkin banyak yang tak tahu berita ini, tapi bomnya dan banyak diperbincangkan di Indonesia pula. Kita yang di Malaysia ini hanya beberapa saja yang tahu. Coba nanti kita lihat sama-sama ya. Korang ada yang tahu atau baru tahu setelah tengok video ini? Yang tersilap daripada Malaysia, terus dibesar-besarkan ya. Berita apa itu? Kenapa sampai geger, sampai media Indonesia semuanya membicarakan soal ini? Jom teman-teman, kita tonton video yang satu ini. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Kalian kebayang gak sih kalau Indo kekurangan air? Ini tuh terjadi sampai warganya tuh panic buying. Dia beli semua air mineral, 1 juta warga Penang sama Kedah. Karena itu kekurangan air bersih. 1, gangguan sistem di sepanjang Sungai Muda. Jadi aliran air tuh mengering. 2, curah hujan juga lagi rendah. Tapi walaupun sebenarnya pulih dalam 24 jam, tapi banyak penjual makanan tuh kena dampaknya sampai harus tutup warung karena nggak dapat air. Tapi menurut menterinya, ini cuma bertahan 120 hari. Minta konsumsi dikurangin 20%, jangan boros. Cuma ya, gila juga ya, nggak kebayang kalau misalnya kita krisis air. Kalian ada nggak yang tinggal di Malaysia? Bener nggak sih ini? Malaysia dilanda krisis air bersih hingga masyarakatnya mulai melakukan panik buying membeli air mineral di sejumlah pusat perbelanjaan. Curah hujan yang rendah dan bendungan yang mengering disebut jadi penyebabnya nih. Gak cuma itu, gangguan sistem aliran air di Sungai Muda juga memperparah kondisi ini. Sungai Muda menjadi pemasok air terbesar di Penang, Malaysia. Bayangin, 80% air di sana bersumber dari Sungai Muda. Jika aliran air dari Sungai Muda terganggu, maka sejumlah bendungan di Malaysia tidak akan penuh. Krisis air di Malaysia juga membuat beberapa penjual makanan tutup karena tidak bisa menyiapkan makanan tanpa adanya air bersih. Bahkan dalam sebuah video di media sosial, warga Malaysia saling beradu mulut dan berebut air mineral. Presiden Penang Water Watch, Dr. Chan Ngai Weng mengatakan penggunaan air harian di Penang melonjak hingga di atas 300 liter tahun lalu. Ini menjadi yang tertinggi di Malaysia. Hal ini menyebabkan pihaknya akan menaikkan tarif untuk mengendalikan pemborosan air. Berita ini kalian ada yang dah dengar ke? Sehari baru tahu saja. Kita yang di Kuala Lumpur ini, di Selangor ini, ya biasa-biasa saja, ada saja air kan. Kalau negeri kalian macam mana teman-teman? Tapi yang Sari cari tahu dekat TikTok, dekat YouTube juga, bahkan sampai diperbincangkan masalah air yang ada di Penang kekurangan katanya. Ini hanya di Penang saja. Di Penang pun bukan seluruh Penang tahu, katanya ada di beberapa daerah saja yang terkena dampaknya. Dan ini juga pulih dalam 1 hari. Ternyata Sari lihat berita ini sampai ke Indonesia. Cepat sangat berita macam ini ya sampai ke sana. Tengok dekat YouTube, Sari cari tahu ya. Ini ada media besar juga. Malaysia krisis air bersih, industri air minum RI ketiban berkah. Yang tengok sampai berpuluh-puluh ribu ya. Dan di Malaysia ini jarang sekali terjadi krisis air, mati lampu. Itu jarang sekali terjadi ya teman-teman. Jadi yang macam ini itu pun cepat sangat diperbaiki ya. Ternyata punca pintu di Sungai Muda itu rosak, air melimpah ke laut ya. Dan katanya panik buying itu hanya beberapa orang saja lah itu ya. Mungkin mereka saking ketakutannya. Tapi ini bukan seluruh Malaysia. Karena itu hari Sari ada terjumpa satu video, tapi Sari cari tahu lagi tak ada videonya. Panik-panik, satu Malaysia dilanda krisis air, katanya macam itu. Malaysia dilanda krisis air, negara plus 62 kudu hati-hati. Ayo kita wacotin. Panik. Satu Malaysia dilanda panik buying. Mulai dari toko, supermarket, mall diserbu sama 1 juta warga Penang dan Kedahan yang berebut ngeborong air mineral. Emangnya ada apa sih? Jadi kemarin Malaysia dilanda kepanikan karena bendungan air di Sungai Muda nggak ngalirin air secara optimal. Keran-keran air pada mati, toko dan restoran pada tutup gara-gara kekurangan air. Bahkan pemerintahnya bilang stok air cuma cukup dipakai warga setempat selama 120 hari. Ini karena ada kerusakan sensor air di bendungan. Kondisi terkini sih udah diperbaiki dalam waktu kurang
kurang dari 24 jam. Tapi tetap pemerintah Malaysia ngehimbau kudu hemat air karena kapasitas air masih minim dan ada ancaman krisis air lagi karena fenomena El Nino panas. Jangan sampai deh air kita ikutan habis biar nggak ketinggalan. Membesar-besarkan berita ini, padahal kita di Malaysia ini pun biasa-biasa aja. Lebih heboh ternyata media-media Indonesia yang di sana. Oke, akibatnya itu ya netizen, kita tahu ya macam mana pikiran netizen di sana, termakan lah itu ya. Woi, Malaysia krisis air, katanya macam itu. Di Malaysia ini Sari taunya jarang sekali ya kekurangan air, mati lampu. Kalau ada pun mereka akan bagi tahu sebelumnya supaya kita bersedia-sedia. Juga di Malaysia ini cepat sigap untuk memperbaikinya untuk kembali seperti normalnya. Contohnya mati lampu. Nah, mati lampu di Malaysia ini pun jarang sekali terjadi ya teman-teman. Dalam 1 tahun pun hanya ada beberapa kali saja, dan itu pun sekejap saja mati lampunya. Mungkin ada perbaikan di pusat. Lanjut ya, sekarang ini kita membahas pasal jarang mati lampu di Malaysia ini. Oke, kira-kira kenapa alasannya ya? Jom kita tengok satu video ini. Dan di sini tuh selama saya di sini 6,5 tahun ya, saya itu tidak pernah mengalami mati lampu alias pemadaman gitu ya. Dan ini yang paling saya heran ya. Heran dia ya, memang jarang krisis air pun tak pernah kan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya YN di sini ya. Oke, untuk malam hari ini saya akan sharing sesuatu ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan untuk rekan-rekan yang belum subscribe ya, subscribe dulu. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf dulu ya. Video kali ini yang saya tahu saja, yang saya tahu selama saya 6,5 tahun di Malaysia gitu ya. Dan ini di area KL, area Kuala Lumpur gitu ya. Jadi sebelumnya jangan ada kesalahpahaman ya. Oke, untuk video kali ini itu tentang tenaga listrik atau pembangkit listrik di area Malaysia gitu ya, di area KL Kuala Lumpur gitu ya. Seperti ini teman-teman ya, lampu-lampu, hiasan lampu-lampu yang super megah, super mewah gitu ya di sini tuh. Kayak nggak membayar listrik gitu ya, nggak membayar listrik, nggak bayar juga gitu ya. Sepertinya itu kayak murah gitu ya. Seperti ini lampu-lampu yang cantik-cantik ini. Nah, dan yang heran gitu ya, yang heran di sini tuh selama saya di sini 6,5 tahun ya, saya itu tidak pernah mengalami mati lampu alias pemadaman gitu ya. Betul. Dan ini yang paling saya heran ya di sinilah. Tapi kalau di area luar KL saya nggak tahu, karena saya mohon maaf saya nggak pernah pergi ke luar KL karena selama 6,5 tahun itu di area Kuala Lumpur gitu ya. Jadi nggak tahu yang di kampungnya itu ada pernah pemadaman atau mati lampu, saya nggak tahu ya. Tapi di sini saya di area Kuala Lumpur itu nggak pernah sama sekali, satu kali pun saya nggak pernah mengalami mati lampu alias pemadaman gitu ya. Itu nggak pernah, kayak memang benar-benar nggak pernah, karena berani saya ngomong karena yang saya alami memang nggak pernah sama sekali. Tapi kalau mati itu pernah ngalamin 2 kali karena ada bocor pump alias pipe-nya itu pecah, itu ada pemberitahuan dan mati, itu ada pernah ngalamin. Tapi soal lampu, soal listrik memang nggak pernah sama sekali di Malaysia, itu nggak pernah mati lampu. Tapi untuk wilayah Kuala Lumpur ya, bisa terlihat signboard papan nama, lampunya super megah 24 jam non-stop itu. Bayangin kayak gini, bayarnya pun juga mahal sebenarnya, tapi nggak tahu di sini ya. Menara ini TRX ini lampunya super wow, super megah gitu ya. Tapi herannya kenapa kok nggak bisa mati lampu gitu, kok nggak pemadaman gitu loh ya. Kuat sekali gitu ya di sini, dan bisa terlihat jembatan-jembatan. Nah, ini bangunan-bangunan
lampunya itu lost gitu ya, kayak 24 jam non-stop gitu teman-teman. Dan inilah saya buat atau papan nama ya, 24 jam non-stop lampunya itu nyala gitu ya, siang pun nyala, malam pun nyala. Saya pun heran juga gitu, apa nggak bayar gitu ya listriknya, tagihan Kita listrik bayar lah ini di kan. depan di tempat kerjaku ini seperti ini gitu ya, seperti ini ya. Sedangkan di sini tuh kalau saya lihat segi dari lampu wattnya itu besar banget ya. Mesin seperti gerenda atau drill dari apa itu sebenarnya memakai watt besar semuanya teman-teman. Saya pernah membawa drill bawa balik itu wattnya itu besar gitu ya, karena mungkin sudah kebiasaan di sini memakai watt besar, jadi di rumah agak medet gitu ya. Nah ini yang kadang agak sedikit heran gitu ya. Di Indonesia selalu ya. Seperti ini. Makanya orang ini heran ya Kenapa kok teman-teman. jarang mati lampu alias pemadaman itu, hebat banget gitu ya. Nah, ini. Ya mungkin hanya sekedar sharing atau pemberitahuan atau mungkin pengalaman saya di sini gitu ya. Ini yang saya tahu saja ya. Kalau mungkin suka ya ditonton videonya sampai habis, kalau nggak suka ya diabaikan saja gitu ya teman-teman. Dan saya juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, untuk teman-teman semua. Menara TRX dengan ribuan lampu gitu ya, ribuan lampu yang berwarna-warni gitu ya. Ini pun juga memakan ribuan watt. Itulah yang kelebihan dari negara Malaysia ini ya, nggak pernah mati lampu alias pemadaman gitu ya. Nah, saya pernah pergi ke daerah Kelang gitu ya, di tepi-tepi jalan gitu ya, di bawah pokok, di bawah alias pohon gitu ya, pohon besar-besaran itu pun dikasih lampu teman-teman di sini tuh ya. Tapi sayang saya nggak bisa angkat gambar ya, karena itu pas waktu perjalanan ke Setia Alam itu saya lihat pokok besar alias pohon besar, di bawahnya itu dikasih lampu gitu untuk penerangan, agar pengemudinya itu ibaratnya pengemudi mobil itu melihat kalau di depan atau di samping jalan itu ada pohon besar gitu ya, itu pun dikasih lampu gitu. Jadi kayak nggak bayar gitu, kayak nggak ada tagihan listrik di sini itu teman-teman ya. Nah inilah, oke mungkin cukup sekian ya video dari saya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, Abang ini selama dia 6,5 tahun di Malaysia tak pernah dia rasakan mati lampu. Kalau sehari datang ke Malaysia ini hanya beberapa kali saja mati lampu. Itu pun dalam beberapa jam saja ya teman-teman, terus pulih kembali. Sebelum mati lampu ataupun mati air ada pemberitahuannya di Malaysia ini, atau 2-3 hari sebelumnya ada melalui surat ataupun melalui media sosial dekat Facebook sebelum terjadi pemadaman elektrik. Air pun macam itu juga ya teman-teman, jadi tak sampailah krisis air. Tadi yang di Sungai Muda itu pun hanya masa dalam 24 jam, 1 hari saja sudah dipulih kembali ya. So bukan seluruh Malaysia ya teman-teman. Sari baca-baca di komentarnya, kenapa mereka orang Penang pun tak tahu tentang hal ini. Mereka di sana pun oke-oke saja, di negeri-negeri lainnya pun semuanya oke. Jadi bukan seluruh Malaysia ya. Tapi hebohnya pula sampai ke Indonesia. Berita yang macam ini yang dihebohkan ya. Ada kekurangan sedikit daripada Malaysia, itu yang diambil dan dibesar-besarkan. Jadilah sebagian netizen itu menganggap seluruh Malaysia kekurangan air. Karena sampai komenannya di video TikTok Sari ya. Ada yang komentar, urus saja dulu air kalian. Air kalian kan lagi krisis, katanya gitu. Hah? Sari pun terkejut. Sejak bila nih kita ini kekurangan air? Ternyata ada orang ngam-ngam yang tag Sari dan Sari cari tahu. Sari cari tahu juga terjumpa dapat berita daripada Malaysia yang mengatakan walaupun sekarang ini musim kemarau, Malaysia tidak akan terjadi krisis air.
Malaysia dijangka tidak berhadapan krisis bekalan air walaupun negara diramal mengalami fenomena El Nino pada Jun hingga September ini. Oke, dan kenapa tadi yang video yang kedua kita lanjut. Kenapa orang Indonesia ramai yang heran kenapa di Malaysia ini jarang mati lampu, kalau macam Sari jarang juga mati air, karena di tempat Sari di Indonesia banyak sekali selalu terjadi mati lampu juga ya, seperti mati lampu ya sayang. Tiba aja mati lampu, mati air di sana tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya. Lepas itu dulu ya teman-teman, waktu Sari waktu sekolah itu dia sampai berjam-jam kita mati lampu. Ada juga kalau untuk mati air itu boleh sampai 2 hari pun pernah juga tahu. Jadi itu kenapa orang Indonesia yang ada di Malaysia ini terheran kenapa di Malaysia ini jarang mati lampu dan jarang mati air. Tiba ada berita sedikit saja macam tadi itu yang di Penang itu terus gempar ya sampai ke Indonesia. Kita aja tak tahu dekat sini. Nah, macam mana kalau korang tahu ke berita ini, korang daripada negeri mana, atau ya yang lebih tepatnya teman-teman yang di Penang dan juga di Kedah tadi katanya, adakah kalian tahu berita ini? Macam mana menurut kalian? Boleh juga komen ya, kalau memang betul keadaannya kalian juga boleh komen. Teman-teman, sehariannya bertugas untuk meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, bukan seluruh Malaysia. Segitu aja video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Bye.